Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrufu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita malam hari ini diberikan kesempatan untuk berbuat taat, untuk melakukan ibadah, untuk melaksanakan sholat berjamaah, hadir di majelis ilmu. Yang itu semuanya adalah nikmat-nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Yang sekiranya nikmat ini tidak kita syukuri, khawatir kemudian nikmat ini nantinya diberikan kepada yang lain dan kita untuk selanjutnya tidak lagi diizinkan untuk mencicipi nikmat yang sangat besar ini. Saat kita hadir di majelis ilmu, jangan sekali-kali kita merasa hadirnya kita ya karena kita ingin hadir. Tapi hadirnya kita itu semua adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita untuk tetap duduk bertahan di masjid dan ada di majelis ilmu. Karena Allah memilih kita untuk dapat kemuliaan ini. Sebaliknya saat kita tidak hadir di majelis ilmu, jangan kita merasa bahwa karena memang kita tidak ingin hadir. Tapi itu pun adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala yang jangan-jangan ada sesuatu pada diri kita sehingga sebab sesuatu yang buruk itu tadi Allah tidak berkenan di hari ini untuk kita ada di majelis ilmu yang di dalamnya banyak sekali Allah berikan kemuliaan. Ciri-ciri orang yang beriman, yang baik imannya adalah senantiasa senang dan gembira waktu dapat kesempatan untuk berbuat ketaatan dan mensyukuri ketaatan tersebut. Sebaliknya, saat imannya lemah, maka dia tidak akan merasa sedih waktu ketinggalan suatu ketaatan dan tidak mencari-cari tahu apa yang menyebabkan dirinya ketinggalan ketaatan tersebut. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sesuatu ini akan sangat berpengaruh kepada kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan. Jika sesuatu ini kita jaga, maka niscaya insya Allah hari-hari kita akan dipenuhi dengan kebaikan. Kita akan senantiasa diarahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Tapi jika hal penting ini tidak kita jaga, jika hal penting ini kita abaikan, niscaya itulah yang membuat seseorang akhirnya tidak bisa mengisi waktu-waktunya dengan kebaikan, bahkan naudzubillah cenderung menghabiskan waktunya untuk hal yang tidak baik atau bahkan untuk dosa dan kemaksiatan. Maka beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, faslun, pasal selanjutnya, wa alaika bil wara'i anil muharramati wasyubuhat fa innal wara'a malakud din walladhi alaihi al-madaru 'indal ulama'il 'amilin. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin fan-naru awla bih. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Dan hendaklah engkau, kata beliau, untuk senantiasa wara'. Apa itu wara'? Menjaga diri
semaksimal mungkin dari mengambil atau memakan sesuatu yang haram dan juga syubhat. Haram adalah sesuatu yang sudah jelas-jelas keharamannya, dan syubhat adalah sesuatu yang kita ragu-ragu di dalamnya. Apakah ini halal atau haram? Kedua-duanya, kata beliau, kewajiban kita untuk menghindarinya. Yang haram sudah jelas karena hukumnya haram, wajib kita hindari. Yang syubhat, kenapa juga harus tetap dihindari? Karena ketidakjelasan statusnya, apakah itu halal atau haram. Fa innal wara'a, karena sesungguhnya sifat wara' ini, menahan diri dari hal-hal tersebut, ini adalah ini adalah tiangnya agama, pondasinya agama kita. Dan hal inilah yang selalu menjadi fokus perhatiannya para ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Ingin tahu ulama tersebut mengamalkan ilmunya atau tidak? Lihat bagaimana hidupnya, wara' atau tidak. Dia menjaga dirinya dari yang haram atau tidak? Atau bahkan lebih dari itu, dia menjaga dirinya dari yang syubhat atau tidak? Nabi SAW bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannaru aula bih, maka neraka adalah tempat yang lebih layak bagi daging tersebut. Daging yang tumbuh di dalam tubuh kita, yang tumbuhnya daging tersebut walaupun sedikit, karena ada sesuatu yang haram yang kita makan, maka neraka adalah tempat yang lebih layak bagi daging tersebut. Sebelum dia masuk ke dalam surga, yang haram-haram ini nggak bisa ikut masuk ke dalam surga kecuali sudah dibersihkan dan dihabiskan terlebih dahulu di dalam neraka. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, wa manittaqa syubhat, dan siapa yang menghindari hal-hal yang syubhat, hal-hal yang belum jelas, ini halal atau haram, faqad istabra'a lidinihi wa irdih, maka dia telah menjaga agamanya dan dia telah menjaga harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dan siapa yang terjatuh dalam hal-hal yang syubhat, niscaya dia juga akan terjatuh kepada hal-hal yang haram. Pertama, kita bicara tentang yang haram terlebih dahulu. Jadi haram ini, hadirin, ada dua macam. Ada haram karena memang zatnya haram, bangkai, hal-hal yang najis, hewan-hewan tertentu yang sudah disebutkan, minuman keras, khamar dan lain sebagainya, narkotika dan lain sebagainya. Haram dari segi ainnya, dari segi bendanya memang haram. Ini bagian yang pertama. Maka bagian yang pertama ini haram untuk kita konsumsi, haram untuk kita makan, namun ada kalanya diperbolehkan. Kapan? Dalam keadaan yang sangat-sangat darurat, yang sekiranya kita tidak memakannya, meninggal kita. Nah, ini bagian haram yang pertama. Bangkai haram, hewan yang tidak disembelih dengan syar'i. Walaupun hewannya boleh dimakan, kambing boleh dimakan. Nanti bentar lagi musim kurban nih, potong kambing kita. Tapi seandainya matinya kambing itu bukan dengan disembelih secara syar'i, saya ada nih daging kambing, dapat dari mana? Kambingnya matinya bagaimana? Matinya karena masuk dalam sumur seandainya, maka dia statusnya bangkai, haram untuk dimakan. Ayam, hewan-hewan yang boleh dimakan, yang matinya tidak dengan disembelih syar'i, hukumnya bangkai, haram dimakan. Seandainya kita berada dalam suatu keadaan, ada di tengah hutan, tidak ada yang bisa dimakan kecuali bangkai tersebut. Daun kan ada, Ustaz, daunnya beracun seandainya.
Batang-batang pohon mungkin bisa batang-batangnya terlalu keras, tidak bisa dicerna oleh perut seandainya. Minum air banyak-banyak, ini sudah sangat banyak minum air, tapi sudah tidak butuh air lagi, butuh sesuatu untuk dimakan. Dicari pokoknya. Ikan, ini kan bisa dicari. Ada ikan tapi nggak bisa ditangkap. Sudah berbagai macam cara, tidak ada satupun yang bisa dimakan dan kita sudah sekarat. Seandainya tidak ada sedikit pun yang kita masukkan ke dalam perut kita, niscaya akan meninggal. Ini baru disebut keadaan darurat. Keadaan darurat itu pun hal yang boleh dikonsumsi hanya sebatas untuk menyambung nyawa kita saja, tidak lebih dari itu. Seandainya hanya dengan memakannya 2 potong sudah cukup untuk menyambung nyawa, sudah cukup menambah energi dan kekuatan kita, maka kita tidak boleh memakannya 3 potong. Seandainya dengan 1 potong saja sudah cukup, maka kita tidak boleh memakannya 2 potong. Nah, ini hukumnya sesuatu yang sifatnya doruri, darurat. Mau tidak mau harus dimakan, tapi tetap pada aturannya. Bukan berarti mentang-mentang darurat lalu, wah ini kan darurat, ini kalau nggak dimakan akan meninggal. Adanya bangkai ini, bangkai kambing, dia mati tapi matinya masuk dalam sungai. Cari yang halal sudah nggak ada, satu-satunya bisa dimakan cuman ini. Kan keadaannya darurat. Lalu 1 ekor pula digulai semuanya, ya ini nggak darurat ini. Darurat itu dimakan sekedar dengan kebutuhannya saja. Itu pun nanti setelah dimakan, sampai nanti jadi darurat lagi, harus dia ikhtiar mencari makanan lain yang halal, yang bisa dimakan. Jadi nggak main-main urusan darurat ini. Kepepet ini nggak main-main. Tetap ada aturan-aturan yang sangat ketat. Itu haram yang pertama. Haram yang kedua adalah sesuatu yang sebenarnya dia itu halal hukumnya. Tapi ada sebab-sebab lain yang menyebabkan hal yang halal ini tadi jadi haram. Entah karena cara mendapatkannya, seperti itu, atau cara dari statusnya yang sebenarnya barang ini halal tapi bukan milik kita. Beras ini halal, bahkan di karungnya ada stempelnya MUI halal, warna hijau. Ini biasakan Pak ya, anak-anak kita ini dibiasakan. Kalau beli kue atau beli makanan apapun, biasakan dari kecil. Ada logo halalnya enggak? Gitu. Biasakan biar dia tahu dari kecil untuk takut makan makanan yang tidak halal. Lihat ada halalnya enggak? Dia kan belum tahu tuh apa halal tuh Pak. Nih Bapak tunjukkan. Ambil kemasannya, tunjukkan. Nih logo halal yang seperti ini. Nah, besok-besok kalau beli kue di sekolah atau di warung atau di mana, cari yang ada halalnya ya Nak. Kalau enggak ada halalnya jangan. Karena kita enggak boleh makan makanan yang tidak halal. Setidaknya dari situ dia berlatih untuk terbiasa kalau setiap mau cari kue atau apapun, cari yang halal, yang ada logonya. Jangan mentang-mentang gara-gara saya ngomong kayak gini besok tukang gorengan tutup. Saat gorengan saya tidak ada logo halalnya Ustaz, macam mana nih? Nah, maksudnya yang ada kemasannya, yang ada kemasannya itu. Anak-anak kecil kita biar latihan. Kita begitu. Obat-obatan, selama masih ada obat yang ada halalnya, tidak harus kita menggunakan obat yang tidak ada halalnya. Kalau yang ada halalnya masih ada dan memang masih cukup untuk menyehatkan dia. Udah darurat nggak ada nih. Karena obat yang ada label halalnya itu hanya 0,1% saja, obat-obat medis itu. Bukan kata saya, kata Menteri Kesehatan. Hanya 0,1% obat-obat medis itu yang ada logo halalnya. Belum tentu tidak halal, maksudnya yang ada sertifikat halalnya. Yang tidak ada bukan berarti pasti nggak halal, tidak. Baik, halal yang kedua, zatnya halal. Tapi cara kita mendapatkannya yang tidak halal. Makanya seperti ini bagaimana? Harus kita halalkan agar menjadi halal. Entah dengan membelinya, atau dengan dia menghibahkan kepada kita, menghadiahkan kepada kita, atau dengan kita mendapat warisan dan sebagainya. Yang penting cara-cara yang dibenarkan oleh syariat untuk mendapatkan hal-hal tersebut sehingga hukumnya menjadi halal. Wa'lam, dan ketahuilah, annalladzi yatanawwalul haram, bahwa sesungguhnya orang yang memakan sesuatu yang haram dan syubhat,
Orang yang memakan makanan yang haram dan memakan makanan yang syubhat, sedikit sekali yang kemudian mendapat taufik untuk bisa beramal soleh. Orang yang makan haram, habis makan haram, jarang sekali, sedikit sekali dia tergerak untuk berbuat kebaikan. Kalau sudah terlanjur makanan haram yang masuk ke dalam mulutnya, pengennya apa? Bikin dosa. Pengennya apa? Berbuat maksiat. Atau minimal berbuat sesuatu yang gak ada manfaatnya. Tidak dapat dosa, tapi gak dapat pahala sama sekali. Habis umurnya begitu-gitu saja. Atau kata beliau, seandainya ada orang habis makan haram atau makan syubhat, seandainya tetap dia bisa ibadah, kan tadi dikatakan kalau makan haram tidak akan tergerak untuk ibadah. Seandainya dia ibadah, maka setelah ibadah dia akan melakukan sesuatu yang menggugurkan ibadahnya tadi. Gara-gara dia makan haram. Seandainya dia berbuat setelah makan haram, Ustaz katanya habis makan haram tidak mau ibadah. Ini ada orang habis makan haram, pergi pula ke masjid, sholat pula dia. Ya, walaupun dia tergerak melakukan kebaikan, kata beliau, maka akan terjadi sesuatu pada hatinya yang akan merusak amalnya tersebut. Entah nanti dia akan punya sifat ujub, ngerasa bangga diri. Entah nanti dia akan punya sifat riya, pamer terhadap amalnya, atau sifat-sifat yang lain yang intinya walaupun dia beramal tidak dapat apa-apa dari amalnya. Apa sebabnya? Karena dia memakan sesuatu yang haram atau memakan sesuatu yang syubhat. Sampai ke titik itu. Kemudian tentang memakan sesuatu yang syubhat ini, hadirin, syubhat ini kan sebenarnya bisa jadi halal, bisa jadi, cuman belum tentu halalnya. Maka yang terbaik kita meninggalkannya. Bisa jadi halal, cuman kita belum pasti apakah halal atau tidak. Maka yang terbaik kita meninggalkannya. Meninggalkan syubhat ini hukumnya sunnah. Contoh syubhat itu begini, ragu itu begini. Seandainya kita tidak bicara tentang makanan, kita bicara tentang keadaan. Matahari mau terbit bulan puasa. Kayaknya sih belum terbit, kayaknya masih bisa sahur kayaknya. Maka untuk dia sahur apakah boleh? Boleh. Tapi yang lebih aman agar tidak syubhat, jangan sahur. Kenapa? Khawatir prasangkanya dia salah. Ini namanya meninggalkan syubhat. Atau contoh yang lain, dia melihat ada suatu barang, handphone seandainya. Dia tahu ini barang ini punya si A. Suatu ketika besok harinya barang ini dijual sama si B. Loh, ini HP ini kayak barangnya si A. Kenapakah hari ini si B nawarkan saya menjual barang tersebut kepada saya? Apakah boleh kita membelinya? Boleh, dari segi boleh atau tidaknya. Karena kita nggak tahu kan, bisa jadi sudah dijual atau apa. Sebenarnya boleh, tapi mana yang lebih afdol? Kalau kita ragu, yang afdol jangan beli yang ini. Pastikan dulu bahwa barang ini benar-benar sudah menjadi haknya dia. Nah, ini namanya meninggalkan sesuatu yang syubhat. Makanya untuk yang anak-anak muda ini paham. Mereka ini kalau jual beli barang-barang second, khususnya handphone, selalu cari yang ada kotaknya. Bukan yang cuman HP-nya saja. Bukan berarti kalau dijual HP-nya saja pasti haram. Enggak. Tapi demi menjaga, jangan sampai membeli barang yang syubhat. Karena ada kemungkinan, bukan berarti pasti ya, tapi ada kemungkinan. Bisa jadi kalau hanya handphonenya saja, entah itu curian, mungkin. Kita nggak menuduh, tapi ini namanya meninggalkan syubhat. Entah itu curian, entah barangnya orang jatuh di jalan diambil lalu dijual. Entah lagi di tempat makan, lewat mejanya orang ditarik saja, orangnya nggak tahu. Banyak kemungkinan, walaupun belum tentu haram. Nah, yang seperti ini namanya syubhat. Tapi kalau sudah ada kotaknya, ada chargernya lengkap, gimana ceritanya nyuri bisa lengkap kayak gitu kan? Masa mencuri HP-nya orang di pasar bisa lengkap, dapat kotaknya, dapat casnya juga, dapat kartu garansinya, kemungkinannya kecil. Hal-hal seperti ini adalah contoh meninggalkan sesuatu yang syubhat. Karena kita nggak tahu halal atau haramnya belum jelas.
Contoh yang dulu pernah kita sebutkan, termasuk hal-hal keseharian. Waktu itu kita sebutkan masalah kendaraan. Duduk di motornya orang yang sedang diparkir, sebenarnya boleh-boleh saja, namanya cuma duduk. Tapi syubhat. Ridho nggak orangnya kalau motornya kita dudukin? Seandainya orangnya tahu dan dia nggak ridho, berarti haram kita pakai barangnya ini. Ghosab namanya. Bayangkan saja seandainya itu motornya kita lagi diparkir dengan baik, apalagi bersih, habis dicuci, masih mengkilat, habis dipoles. Molesnya ini 7 jam dia molesnya sampai mengkilat dia punya motor nih. Tiba-tiba kok kita lihat ada orang duduk-duduk di atas itu, sandalnya naik-naik, kakinya naik-naik, nongkrong di situ. Mohon maaf seandainya sambil merokok, abunya dimasukkan di koceknya, apa namanya kan motornya matic. Jelas kita nggak ridho motor kita digitukan. Nah, kita pun begitu. Kira-kira kalau saya beginikan motornya orang nih, dia ridho atau enggak? Hal seperti ini belum tentu haram, karena bisa jadi yang punya motor rela, tapi sesuatu yang tidak pasti ini namanya syubhat. Maka meninggalkan syubhat lebih utama, karena seseorang yang menjaga dirinya dari syubhat pasti akan terhindar dari haram. Sayyidina Ibrahim bin Adham, salah seorang ulama tasawuf. Beliau itu di Masjidil Haram tidak terlihat mau minum air zam-zam. Jarang sekali minum air zam-zam. Padahal sedang berada di Masjidil Haram. Kemudian seseorang bertanya kepada beliau, "Wahai Imam Ibrahim bin Adham, kenapa kok saya jarang sekali melihat kamu minum air zam-zam? Bahkan kali ini saya belum melihat kamu minum air zam-zam sama sekali. Padahal ini air yang setiap orang berebut untuk bisa meminumnya. Berkahnya luar biasa, manfaatnya sangat banyak." Apa kata beliau? Ya, karena saya belum mendapatkan gayung yang halal, yang jelas halalnya untuk saya gunakan meminum air tersebut. Mungkin di masa itu belum seperti sekarang. Sudah tersedia memang dari takmir Masjidil Haramnya disediakan khusus untuk para jamaah. Mungkin di masa itu belum seperti sekarang. Gayungnya bawa sendiri, mungkin gelasnya bawa sendiri, atau seandainya disediakan oleh pemerintah, oleh pengurus, mungkin belum tahu ini mana yang punya pengurus, mana yang dari pengurus, mana yang punya orang. Sehingga karena takut menggunakan sesuatu yang syubhat tadi, bahkan air semulia air zam-zam pun beliau menjaga diri untuk tidak meminumnya sampai benar-benar memastikan bahwa gayung yang digunakan adalah gayung yang halal. Begini orang-orang terdahulu tentang bagaimana mereka menjaga dirinya dari sesuatu yang sifatnya syubhat. Ada seorang laki-laki datang ke rumah seorang wali, orang wali. Lalu sebelum sampai di rumah wali tersebut, beliau dapati keluar dari rumah wali itu ada satu orang anak muda. Gayanya sombong, nggak punya adab, bajunya berantakan, pokoknya dilihat bikin jengkel. Negur, disampaikan salam, nggak mau balas. Sampai orang laki-laki ini yang pengen datang ke rumah wali tersebut, ini anak siapa ini nggak punya adab ini datang ke wali, kok keluar kayak gini kelakuannya. Sampai dalam hatinya ada rasa seperti itu. Akhirnya begitu masuk ke rumah wali tadi, mengucap salam dan menyampaikan hajatnya dan lain sebagainya, sampai di akhir memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai wali, wahai guru, ini mohon maaf saya mau tanya. Tadi sebelum saya masuk ada anak muda keluar dari sini nggak ada adabnya. Penampilannya berantakan, kelakuannya sombong. Itu siapa tadi yang bertamu kayak gitu?" Apa kata wali tersebut? "Itu tadi anak saya," katanya. Kaget dia. "Bentar, ini mohon maaf. Anak Anda?" "Iya." "Anda orang soleh, tawadu, orang yang sangat berwibawa, bahkan kami akui kewaliannya. Mohon maaf, kok bisa punya anak yang seperti tadi?" kata beliau. Maka wali ini bercerita. Ceritanya dulu, kata beliau, suatu ketika saya ini merasa lapar.
Waktu saya lapar, saya cerita ke tetangga saya, lapar saya hari ini, kebetulan lagi tidak ada makanan. Tetangganya membawakan makanan. Yang makanan ini kebetulan sumbernya dari pemerintahan yang zalim. Pemerintahan yang sumber pemasukan negaranya tidak halal. Karena kebetulan tetangganya ini kerja di pemerintahan. Tapi yang pada saat itu bidangnya yang sumbernya tidak halal, bukan yang halalnya. Dibawa lalu dimakan. Dia makan sampai kenyang. Begitu kenyang, timbul syahwatnya. Biasa orang kalau kenyang, syahwatnya timbul. Makanya kalau kita puasa, matikan syahwat. Sebaliknya, kalau kita kekenyangan, pasti timbul syahwat. Syahwatnya timbul. Begitu syahwatnya timbul, maka malam itu dia berhubungan badan dengan istrinya. Dan ternyata qadarullah, dari hubungan badan malam itu, spermanya jadi, istrinya hamil, lahirlah anak tadi. Anak yang lahir gara-gara dia timbul syahwat, yang syahwatnya timbul gara-gara makan makanan yang sebenarnya belum tentu juga dia tahu halal haramnya, tapi karena diberi oleh tetangganya, yang tetangganya tadi bekerja kepada seorang pemimpin yang zalim, mengakibatkan anaknya jadinya seperti itu. Jadi kadang-kadang kita ini juga perlu introspeksi pada diri kita. Kalau seseorang memiliki anak yang susah diatur, harusnya kita juga bertanya-tanya, yang selama ini kita berikan makan kepada anak dan istri kita itu yang mana? Atau jangankan kepada mereka, yang kita makan sendiri, lalu kemudian dari makanan itu kita, mohon maaf, berhubungan badan dengan istri kita, lalu kemudian dari makanan itu kita beri makan anak dan istri kita. Jika sumbernya tidak halal, ini tadi padahal hanya syubhat ini, dia nggak tahu kan sebenarnya. Apalagi sudah jelas tidak halal, maka jangan salahkan siapa-siapa. Kenapa anak kita tidak bisa menjadi seperti apa yang kita inginkan? Bersumber dari mana? Dari syubhat. Tadi padahal bukan orang biasa, seorang orang yang soleh. Bahkan beliau seorang wali. Tapi dari seorang wali pun saat itu terjadi, tidak mustahil akan mengeluarkan anak yang tidak soleh seperti tadi, karena memakan sesuatu yang sifatnya syubhat. Allah. Kemudian selanjutnya, wa ala kulli hal, secara keseluruhan, orang yang makan dari makanan yang haram, amalnya akan selalu tertolak. Entah karena memang dia tidak akan beramal sama sekali, atau dia akan beramal tapi setelah beramal akan melakukan sesuatu yang membuat amalnya gugur. Itulah kenapa salafun saleh selalu menjaga dan paling takut terhadap dua hal. Pertama, apa yang masuk ke mulut. Kedua, apa yang masuk ke kemaluannya. Maksudnya, dulu mereka sangat menjaga dua hal ini, tentang makanan yang haram dan tentang halal atau tidaknya hubungan badan. Karena dua hal ini akan sangat-sangat mempengaruhi bagaimana nanti akan jadi anak, cucu, dan keturunannya. Dari makanan yang haram akan mengeluarkan anak cucu yang tidak baik. Dan dari hubungan badan yang haram juga akan demikian, mengeluarkan anak cucu yang tidak baik. Li'anna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tayyib, maha baik. La yaqbalu illa tayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik sumbernya. Sehingga sesuatu yang bersumber dari sesuatu yang tidak baik tidak diterima. Penjelasannya bagaimana? Maka beliau katakan, amal ini tidak akan terjadi kecuali dengan geraknya anggota badan. Ibadah tidak akan terjadi kecuali dengan kita bergerak. Dan bergerak tidak akan terjadi kecuali harus dengan energi dan kekuatan. Kekuatan tidak akan terwujud kecuali dengan sesuatu yang kita makan sebagai makanan. Maka kata beliau, jika sumber dari makanan tersebut haram, itulah kenapa bisa mengakibatkan sampai dia tidak mau berbuat taat, atau seandainya pun berbuat taat, amalnya akan ditolak. Motor seharusnya isinya bensin, kita isi minyak makan, nggak jalan. Seandainya pun bisa jalan sedikit, motornya rusak. Manusia seharusnya dikasih makan makanan yang halal. Begitu dikasih makanan haram, nggak jalan untuk ibadah. Seandainya pun jalan untuk ibadah, ibadahnya akan rusak.
Kurang lebih gambarannya seperti itu. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, seandainya kalian sholat sampai melengkung seperti busur panah, seandainya kalian puasa sampai kurus seperti benangnya busur panah tadi, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal kalian itu kecuali kalau kalian punya sifat wara', yang wara' ini membentengi kalian dari yang haram dan dari yang syubhat. Walaupun sholat sampai melengkung, kata beliau, puasa sampai kurus, sampai lurus, kayak saya gini ini kurus. Makanya kalau pakai baju suka yang agak longgar-longgar, menutupi kurusnya. Kalau saya pakai baju yang slim fit, apa kata anak sekarang, yang jangkis, nampak kurusnya. Kata orang ini minus, tapi ada juga yang mengatakan ini nilai plus. Tergantung siapa yang nyebut. Saya tanya istri saya, lebih suka punya suami kegemukan atau macam saya gini? Dia pandai pula nyenangkan hati saya tuh. Ya enak yang kayak gini lah. Kalau kegemukan tidak kuat lah kita, katanya gitu dia bilang. Ya nggak kuat ngasih makannya maksudnya. Kami ini keluarga kecil, saya kecil, istri kecil, anak saya 3 kecil-kecil semua, keluarga kurus semua. Jadi nggak heran anaknya kurus-kurus, orang tuanya kurus. Jadi ngomongkan kurus ini, kita bahas apa tadi? Walaupun kalian sholat sampai melengkung seperti busur, kalian puasa sampai kurus seperti benangnya busur, tidak akan diterima, kata Allah. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, kecuali dengan punya sifat wara'. Jadi sebenarnya untuk tidak menjadikan amal kita sia-sia, hadirin, kita harus punya sifat ini. Percuma kita capek, sholat nih capek. Kita puasa tuh lapar. Tapi begitu buka puasanya pakai sesuatu yang haram, nggak keterima puasa kita. Sholat ini capek, tapi begitu kita sholat pakai energi dari makanan yang haram, tidak diterima juga sholatnya kita. Kan mubazir, beramal, tapi dengan sengaja kita membuat amal tersebut tidak diterima. Ini buang-buang energi. Jadi bagaimana caranya akan diterima? Kita jaga betul apa yang masuk ke dalam mulut kita. Waruya marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis marfu' disebutkan, man ishtara thawban bi 'asharati darahim, siapa yang membeli baju dengan 10 dirham, fiha dirhamun minan haram, di dalamnya ada 1 dirham yang haram, Allah tidak akan menerima salatnya selama yang haram itu masih ada pada pakaiannya. Lalu kemudian Nabi Abdullah Haddad mengatakan, kalau ini pakaian yang hanya 1/10-nya saja haram tidak akan diterima, bagaimana kalau 100% harganya dibeli dari uang yang haram? Lebih tidak akan diterima lagi. Dan kalau ini di pakaian yang tempatnya di luar, bagaimana lagi kalau itu adalah makanan yang masuk sampai ke dalam tubuhnya, lalu tubuhnya itu dipakai menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka akan lebih tidak diterima lagi, kata beliau. Wa'lam. Kemudian syubhat ini ada beberapa tingkatan. Isyanya berapa menit lagi? 11. Syubhat ada beberapa tingkatan. Pertama, kata beliau, yang sudah pasti haram, tapi kita ragu-ragu, ini halal atau enggak. Haramnya pasti, halalnya ragu-ragu. Yang kedua, halalnya pasti, haramnya ragu-ragu. Ini gimana nih gambarannya? Kok agak bingung saya? Gini saya contohkan. Pertama beliau katakan, ma tuyuqina tahrimuh, diyakini keharamannya, wa syukka fi hillihi, tapi ragu-ragu tentang halalnya. Contoh, kita di jalan dapat dompetnya orang. Punya kita atau punya orang? Punya orang. Jadi sebenarnya hukum aslinya halal atau haram? Haram, karena punya orang. Tapi kita ragu, bisa jadi orangnya mengikhlaskan. Dompet dah jelek dah. Lihat uangnya cuma ada 1.000, 1 lembar udah lecek lagi. Ini saya nampaknya tidak bakal dicari. Ada kemungkinan bisa jadi halal, orangnya nggak akan cari. Ada kemungkinan. Tapi hukum aslinya haram. Nah ini contohnya. Maka yang seperti ini, fahukmuhu hukmul haram, hukumnya tetap kembali ke hukum asal, yaitu
haram. Kan cuma 1.000 Ustaz. Ya tapi kan aslinya bukan uangnya kita. Aslinya uangnya orang lain. Jadi diikhlaskan, bisa jadi nggak diikhlaskan. Hanya kira-kira, sedangkan haramnya pasti. Maka yang seperti ini hukumnya ngikut ke hukum haram. Walaupun sebenarnya ada kemungkinan diikhlaskan. Gitu maksudnya. Kita di sungai. Ada buah hanyut. Durian misalnya. 1 matang lagi. Hukum aslinya ini punya kita atau punya orang? Ini punya orang. Jadi hukum aslinya halal atau haram? Haram. Ada kemungkinan kalau cuma 1 sih tidak mungkin lah nak dicari dengan orangnya ini. Pasti dihalalkan. Ada kemungkinan. Tapi kemungkinan ini sesuatu yang belum pasti. Jadi hukum aslinya apa? Tetap kembali ke hukum haram. Makanya yang sudah pernah haji umroh pasti paham. Di sana kalau mereka pengen bagi-bagi sesuatu, pasti teriak-teriaknya apa? Halal, 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 gitu kan? Biar kita yang ngambil ini tidak ragu. Oh ini memang dihadiahkan untuk kita, disedekahkan untuk kita. Mau itu makanan, mau itu pakaian. Saya pernah dapat soalnya gamis hasil dari begitu, halal, halal, halal itu gamis. Dan Masya Allah, Alhamdulillah saya pakai kekecilan. Halal memang, tapi kekecilan. Makanan dan sebagainya. Itu tadi. Ini jelas halal. Bagian yang kedua kata beliau, ma tu yukina hilluhu. Kita yakin kehalalannya itu kita yakin. Tapi wa syukka fi tahrimihi. Wa hadhihi syubha tarkuha minal wara'. Kita yakin kehalalannya. Yang kita ragu-ragu, tapi bisa jadi haram nih, bisa jadi haram. Padahal kita yakin halal. Contoh, air aqua disediakan di dalam masjid. Aqua gelas. Hukumnya kita tahu, sebenarnya kita yakin ini halal. Cuman kita mau ngambil, ntar loh, ini memang disediakan untuk jamaah atau jangan-jangan ada orang habis beli untuk tahlilan di rumah dia, belum dibawa pulang, dia singgah loh sholat isya di masjid. Kan ada kemungkinan itu kan? Maka yang seperti ini bagaimana? Hukumnya meninggalkannya lebih baik. Tidak diharamkan. Kalau yang pertama tadi ngikut hukum haram. Kalau yang kedua meninggalkannya, kita warok terhadap hal tersebut lebih baik. Sampai dipastikan betul. Sampai ke titik itu. Walaupun biasanya ya kalau sudah ada aqua di masjid untuk kita lah. Tapi kan kemungkinan tadi bisa jadi ada. Kecuali sudah jelas dibuka, dibagikan seperti ini. Nggak mungkin dibagikan ya, bukan untuk kita kan, nggak mungkin. Ini barangnya di luar, di teras, belum terbuka segelnya, ditumpuk ada 5 kardus. Memang biasanya untuk kita yang ada di masjid, tapi ada kemungkinan jangan-jangan ini punya orang, ditaruh sebentar. Itu maksudnya. Yang ketiga kata beliau, ma baina dzalika kalladhi yuhtamal an yakuna halalan wa yuhtamal an yakuna haraman. Ada lagi yang 50-50. Bisa jadi halal 50%, bisa jadi halal 50%. Maka apa yang bisa kita lakukan? Kata Nabi SAW, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu, ambil saja yang tidak meragukanmu. Intinya begitu kita warok, kita selamat. Kalau sudah nggak warok, ambil comot-comot. Halal haram hantam kata orang sekarang. Ini halal haram syubhat hantam. Malah nauzubillah, ada orang yang ragu dengan rezekinya Allah lalu mengatakan, zaman sekarang Ustaz, jangankan yang haram, jangankan yang halal, yang haram aja susah dicari katanya gitu. Jangankan kita harus makan halal, kita ini pengen makan haram susah dicari. Kata guru kita, kalau keyakinan kita seperti itu, inilah yang membuat pintu rezeki kita benar-benar ditutup sama Allah. Tapi kalau kita berani menutup diri kita dari sumber yang haram, silahkan dipraktekkan. Yakin bahwa Allah akan bukakan pintu-pintu yang halal kepada kita. Adanya sesuatu yang haram datang kepada kita, itu ujian dari Allah. Ngambil enggak orang nih? Diterima enggak kira-kira? Begitu kita dengan tegas tidak menerimanya, tidak mengambilnya, maka dari itu Allah akan bukakan pintu-pintu kehalalan yang lain. Jadi seperti itu harusnya. Dan di zaman ini sangat sulit sekali itu dipraktekkan kecuali kita benar-benar menjaga diri.
intinya udahlah, kalau bukan dari kerjanya kita, nggak jelas dapatnya dari mana, sudah nggak usah dimakan. Dikasih orang, kita tahu, oh ini alhamdulillah, tetangga saya tahu orang kerjanya baik, kita ambil. Tapi seandainya ada satu orang ini nggak punya profesi lain kecuali maling, sampai di KTP-nya pekerjaan maling, udah nggak ada yang lain sudah. Kemudian meninggal saudaranya, ngundang kita baca tahlil. Udah dimakan ke tada nih. Profesinya maling, nggak ada profesi lain. Buka warung, tada. Mungkin dia jual beli, enggak ada jual beli. Satu-satunya pekerjaannya maling. Nah, ini berarti sudah jelas. Ustaz, dia nih ada gak pekerjaan yang haram? Tapi ada juga pekerjaan yang halal. Saya diundang ke rumahnya. Gimana ini? Nah, ini masuk ke yang tadi. Yang ragu tinggalkan, yang kita yakin ambillah. Begitu. Wa innama yustadallu ala wara'ir rajuli. Apa bukti seseorang itu sudah wara'? Kalau kita ingin tahu buktinya apa? Buktinya adalah dia tidak akan mau kepada sesuatu yang sifatnya masih belum jelas halal atau haramnya. Dan seseorang tidak akan disebut sebagai hamba yang benar-benar bertakwa sampai dia itu jangankan yang haram, yang halal pun kadang-kadang ditinggalkan karena saking takutnya jangan-jangan yang halal tadi akan menyebabkan dia terjatuh melakukan sesuatu yang haram. Dan Nabi SAW bersabda, la yablughul abdu darajatal muttaqin. Seorang hamba enggak akan sampai derajat takwa. Ini kita nih yang sudah merasa pada takwa-takwa nih, dengar apa kata Nabi. Seorang hamba tidak akan sampai derajat takwa kecuali dia sampai meninggalkan sesuatu yang sebenarnya tidak apa-apa untuk diambil karena takut di belakangnya terjadi apa-apa. Sesuatu yang bahkan jangankan yang haram, yang halal pun kadang-kadang dia menghindari untuk mengambilnya karena takut jangan-jangan di belakangnya ada sesuatu yang haram. Wa qalati sahabat, para sahabat radhiyallahu taala anhum berkata, kami, kata para sahabat, di masanya kami tinggalkan 70 pintu yang halal. 70 pintu halal sampai kami tinggalkan gara-gara di 70 pintu halal itu ada potensi terjadinya satu keharaman. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang terhindar dari hal-hal yang haram, terhindar dari hal-hal yang syubhat, dan saat itu terjadi pada diri kita, semoga kita dipilih untuk menjadi orang-orang yang wara', yang bisa meninggalkan yang haram dan syubhat tadi, yakin dengan janji Allah yang pasti akan memberikan kita rezeki dari sumber yang halal, dan semoga dengan yang halal tadi Allah gerakkan kita untuk beribadah dan berbuat taat, dan Allah hindarkan kita dari berbuat dosa dan berbuat maksiat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad